Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Ulang semangat sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah pada sarapan berarti sudah pada semangat ya. Kalau sudah semangat, Bapak ingin lihat senyum terbaiknya. Ayo, kasih senyum terbaiknya. Oke, sudah pada semangat ya. Nah, kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin membawakan doa? Saya, Pak. Oke, boleh nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajari kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan membawa doa dengan agama Islam dan teman-teman yang lain harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Terima kasih ya nak. Nah, setelah kita berdoa, alangkah baiknya juga kita bernyanyi lagu nasional untuk menanamkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak boleh diharapkan untuk berdiri. Silahkan duduk kembali. Bapak ingin mengabsen anak-anak sekalian ya. Oke. Tapi di sini Bapak ingin sesuatu yang berbeda. Ketika Bapak memanggil nama anak-anak sekalian, anak-anak menjawab dengan kata ataupun sapaan suku masing-masing. Contohnya seperti ketika Bapak memanggil nama Lydia berasal dari Batak Toba kan. Jadi Lydia nanti menjawab Bapak dengan kata Horas. Sudah mengerti? Oke. Kita mulai ya nak ya. Lydia, Horas. Justina, Yosua. Horas, Pak. Oke, sudah hadir semua. Kita masuk ke inti pembelajaran kita. Minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Hak dan Oke, apa arti hak? sesuatu yang tidak harus kita Ya benar sekali. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus Dijalankan, Pak. Oke, di sini ada yang masih ingat apa saja contoh dari hak dan kewajiban yang ada di rumah? Ya, kita belajar yang mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan sebagainya. Di sini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu masuk ke dalam bab baru, yaitu tentang berbeda itu indah, materi kekayaan suku bangsaku. Di sini yang pernah lihat pelangi? Ada warna apa saja? Ya banyak sekali ya. Tapi pernah nggak anak-anak membayangkan pelangi hanya mempunyai warna merah? Apakah itu terlihat indah? Ya, begitu juga dengan suku yang ada di Indonesia. Ketika hanya ada satu suku, itu tidak dikatakan indah. Nah, kita perlu untuk menghargai berbagai jenis suku yang ada di Indonesia. Warna-warna yang berbeda di pelangi tersebut itu menandakan kita sebagai suku yang beraneka ragam di Indonesia. Tetapi tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini ada 4 ya nak. Yang pertama adalah peserta didik kelas 3 mampu untuk mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keragaman pakaian adat, rumah adat, tarian
tarian adat, suku, bahasa daerah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik juga mampu menunjukkan sikap gotong royong dan menghargai perbedaan dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang keragaman budaya Indonesia dengan tepat. Oke, di sini sebelum Bapak ingin melihat kesimpulan anak-anak sekalian, di sini Bapak ingin mengasihkan info kalau kita bakal membuat our rising star. Jadi di sini anak-anak yang mempunyai bintang paling banyak nanti di akhir penilaian akan mendapatkan reward dari Bapak. Nah, di sini siapa yang ingin mendapatkan bintang? Saya. Oke. Kalau mau ingin mendapatkan bintang, siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan atas video yang telah kita saksikan? Boleh Lydia terlebih dahulu ya nak ya. Silakan berdiri. Baik Pak, dan teman-teman semuanya dari video tadi kita bisa lihat kalau Indonesia itu punya beraneka ragam pakaian adat yang berbeda-beda, yang tradisional, terus juga Oke, boleh kasih tepuk tangan. Ditempel di nama Lydia ya. Oke, terima kasih. Ya benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Lydia tadi. Jadi dari video pembelajaran tadi kita melihat berbagai jenis-jenis keberagaman dari video tersebut. Ada dari suku, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, lagu daerah, dan agama dan kepercayaan. Nah, untuk lebih lanjut Bapak ingin anak-anak untuk memperhatikan dan menyimak penjelasan dari Bapak ya. Nah, yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa, adat, istiadat, tradisi, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas yang membedakannya dengan suku lain. Di sini Bapak ingin tahu apakah anak semua kelas 3 tahu mengenai suku dari masing-masing di kelas ini? Ada suku apa saja? Banyak sekali ya. Nah, di sini Bapak memberikan contoh dari Betawi, yaitu dari Provinsi Jakarta dan suku Asmat dari Provinsi Papua. Nah, yang kedua kita bakal belajar mengenai pakaian adat. Pakaian adat adalah busana tradisional yang digunakan oleh masyarakat pada acara tertentu seperti upacara adat, pernikahan, atau perayaan budaya. Nah, di sini ada Wisgara dari Sumatera Utara, ini dari suku Bapak ya, Nah ya, dari suku Karo. Yang kedua ada Kebaya dari Jawa Barat dan Baju Bolo dari Sulawesi Selatan. Di sini ada yang suka nggak untuk memakai pakaian adatnya? Suka. Biasanya anak-anak kelas 3 pakai apa? Ulos. Iya, ada pakai ulos, Kebaya. batik. Itu merupakan salah satu contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan pakaian adat ini. Nah, jangan hanya kita menggunakan style Korea ataupun style kebarat-baratan. Jadi pakaian ini juga menunjukkan bahwa kekayaan suku di Indonesia ini sangat beragam dan tidak kalah ketinggalan zaman. Oke? Yang ketiga, kita bakal belajar mengenai rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Di sini Bapak ingin tahu, apakah di sini ada anak kelas 3 ada yang tinggal di rumah adat? Ya, Pak. Anissa, rumah adat apa nak?
Wow, bagus sekali Anissa. Jadi Anissa adalah salah satu contoh bahwa generasi muda wajib untuk bangga ya ataupun proud mengenai kekayaan suku bangsanya. Tapi kebanyakan di kota Medan ini rumah-rumah adat ini sudah tidak ada lagi. Adapun rumah-rumah bolon ini biasanya ada di daerah Samosir dan itu masih dilestarikan nah. Oke, yang kedua itu ada rumah gadang. Dari mana nak? Iya, Padang, Sumatera Barat. Yang terakhir ada rumah adat Joglo dari mana? Jawa Tengah. Banyak sekali. Nah, tarian daerah. Tarian daerah adalah salah satu bentuk budaya yang berupa gerakan tubuh yang indah dan memiliki makna tertentu. Di sini kemarin pada B5 ada yang menang lomba menari enggak? Ya, lain kali kita bisa menang ya nak ya. Ini ada tariannya, Bapak berikan contoh. Ada tari apa? Dari? Ada yang tahu nggak gerakannya gimana? Iya, di sini bermainnya adalah gerakan tangan dan gerakan mata. Yang kedua tari kita nih nak, tari apa? Gerakannya seperti apa? Ya, pada tahu semua ya. Yang terakhir ada tadi tetangga kita nih nak, dari adalah tari Nah, selanjutnya ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian penting dari identitas suatu suku. Di sini ada yang masih menggunakan bahasa daerah nggak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya? Masih ya, oke, bagus sekali. Nah, jadi bahasa daerah ini perlu kita lestarikan. Jangan hanya kita meninggalkan bahasa-bahasa daerah kita kuasai bahasa asing, kita kuasai bahasa Indonesia, tapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah kita. Di sini ada bahasa daerah Batak dari Sunda dari Jawa Barat. bahasa Bugis dari Sulawesi Selatan. yang terakhir. Sumba dari Barat, Pak. Oke. Ini lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan menggunakan bahasa daerah. Lagu daerah biasanya menceritakan tentang kehidupan masyarakat, keindahan alam dan budaya setempat. Di sini ada lagu Butet dari mana? Sumatera Kedua ada Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ketiga Use dari Papua. Soleram dari Riau. Nah, nampaknya anak-anak udah pada bosen ya. Nah, di sini Bapak bikin kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan semuanya? Coba, belum. Ampar-ampar pisang, sambil berpuasa, masa segini hidup bari-bari. Oke, sudah pada semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis keberagaman, Bapak ingin setelah ini kita untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak ingin anak-anak membentuk kelompok terdiri dari 3 kelompok. Di sini adalah kelompok Sumatera, anak-anak sebelah sini kelompok Jawa dan sebelah sini kelompok Sulawesi. Oke, sudah mengerti? LKPD pertama. Di sini anak-anak tulis kelompok apa, nama kelompok dan kelasnya. Nah, yang kedua di sini adalah anak-anak mengamati gambar peta pulau Indonesia berikut. Diskusikan dengan kelompokmu lalu cari suku bangsa dan budaya yang ada di setiap pulau tersebut. Jadi anak-anak, Bapak ingin anak-anak melingkari. Misal bagian pulau ini anak-anak lingkari tulis Pulau Sumatera. Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Nah, setelah anak-anak melingkarinya, anak-anak menyusun tabel berikut. Jadi ditulis pulau, misal Pulau Sumatera, nama suku yang ada di Pulau Sumatera. Boleh 1 ataupun 2, boleh ya anak ya. Oke, apakah sudah pada mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan dan berdiskusi mengenai LKPD yang telah Bapak berikan.
Oke, apakah sudah pada selesai, Nak? Sudah. Oke, di sini Bapak ingin satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bersedia? Kelompok mana? Pakai kelompok mana tadi, Nak? Jawa, Kelompok Pak. Jawa. Boleh dipresentasikan. Baik, saya dari kelompok Jawa. Perkenalkan, saya Kanisa Bunda Lubis. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu ada Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera itu ada suku Batak, itu dari Sumatera Utara, dan rumah adatnya itu rumah bolon, dan pakaian adatnya itu ulos, tarian daerahnya itu tari kotor. Baik, terima kasih untuk kelompok Pulau Sumatera. Boleh kasih tepuk kue untuk Pulau Jawa. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, untuk kelompok yang lain boleh dikumpulkan saja ya, Nak, karena waktunya tidak mencukupi. Boleh dikumpul kembali. Di sini ada yang masih belum paham, Nak, di bagian materi mana, boleh diangkat tangannya. Sudah paham, Pak? Ya, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, ada yang ingin mendapatkan bintang lagi? Mau, Pak. Ada Pak. Oke, kalau mau, siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan pada pagi hari ini? Ya, Pak. Oke, boleh Satika. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ternyata banyak sekali nih keragaman budaya di Indonesia. Tadi ada agama, ada rumah adat, ada tarian, ada berbagai juga, kemudian ada bahasanya juga. Tapi keragaman itu nih yang buat kita jadi indah. Jadi kita semua nih kelas 3, semoga kita bisa sama-sama menghargai dan tidak membeda-bedakan teman-teman kita. Boleh tepuk tangan untuk Kok bintangnya cuma satu, Pak? Oke, terima kasih ya Bu Santika. Sekali ya apa yang dikatakan oleh Santika. Jadi keberagaman di Indonesia ini sangatlah beragam. Namun keberagaman di Indonesia ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai nilai tambah untuk kita. Jadi walaupun berbeda-beda, kita merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi kita harus menumbuhkan rasa toleransi, menghargai budaya yang lain, dan tidak membeda-bedakan teman di kelas seperti ini. Pada pertemuan selanjutnya kita bakal belajar mengenai dan tidak lupa untuk membawa alat-alat prakteknya, karena pada minggu depan kita bakal melakukan simulasi pemungutan suara. Jadi anak-anak diharapkan untuk membawa kertas origami, gunting, kertas, dan sebagainya. Belajar mengenai keberagaman Indonesia ini, Bapak harap pembelajaran kita dapat dipahami dan dapat dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup, ada yang mau memimpin doa kita? Baik teman-teman, mari kita berdoa meminta kepada kita yang kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih ya Justina. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang bakal Bapak berikan di WA grup kita ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi.